Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk berisi bantuan bagi korban gempa bumi di Cianjur terguling di ruas Jalan Nasional Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Citanduy, Kabupaten Pangandaran. Suami pelaku penyiraman air keras kepada istrinya ditangkap di Kota Bekasi. Motif pelaku karena sakit hati akan diceraikan sang istri. Sesosok mayat perempuan ditemukan mengambang di Sungai Citanduy, Kabupaten Pangandaran. Mayat tanpa identitas tersebut diduga hanyut 3 hari lalu. Warga Kalipucang, Kabupaten Pangandaran dihebohkan dengan temuan sesosok mayat yang mengambang dan terbawa arus banjir Sungai Citanduy. Korban kemudian dibawa ke pinggir sungai untuk dibawa ke RSUD Kota Banjar untuk dilakukan identifikasi. Jasad yang sudah mulai membengkak dan sulit dikenali itu diduga adalah warga yang dilaporkan hanyut 3 hari lalu. Tidak ada identitas apapun pada jasad tersebut. Kami juga itu ada hasil koordinasi dengan Basarnas Banjar. 3 hari yang lalu ada yang meloncat dari jembatan ke sungai di Citanduy. Diduga sama juga jenis kelamin perempuan. Nah, untuk memastikan kami akan bawa dulu ke rumah sakit KPK untuk melakukan identifikasi di sana. Sementara tadi belum ada ini, Pak. Kalau untuk ada luka atau gimana? Untuk luka belum ada, belum bisa kita pastikan karena kita juga harus melalui tim medis juga untuk menentukan yang seperti itu kan harus melalui tim medis. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan kasus temuan mayat ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Aparat Polres Sukabumi mengungkap kasus penyelewengan bahan bakar minyak jenis solar dengan modus modifikasi truk. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 truk engkel, 1 mobil Panther, serta BBM solar sebanyak 14 ton. Anggota Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap 7 orang tersangka penyelewengan BBM jenis solar. Mereka diciduk berkat informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya praktek pembelian BBM dengan menggunakan truk yang dimodifikasi. Polisi kemudian melakukan pengintaian dan menciduk para tersangka. Modus yang dijalankan yaitu dengan memodifikasi truk. Para tersangka membeli solar ke SPBU sebanyak 200 liter di setiap SPBU. Alasannya bila membeli lebih dari 200 liter, maka pihak SPBU akan mencurigai mereka. Mereka kemudian berulang kali bolak-balik mengisi BBM sehingga menimbulkan kecurigaan. Setelah diperiksa polisi, ternyata di dalam truk tersebut ada bak penampungan BBM. Polisi yang memeriksa gudang penyimpanan BBM mendapati ada 4 buah truk yang sama dan sebuah mobil yang juga dimodifikasi. Modus yang dilakukan tersangka A ini menggunakan mobil Isuzu Panther di mana sudah dimodifikasi, di dalamnya berisikan kembu, kemudian melakukan pengisian BBM solar di beberapa SPBU, kemudian akan dibawa ke luar Kabupaten Sukabumi. Kasus kedua, kita amankan 1 tersangka inisial H, kemudian 1 mobil truk box yang sudah dimodifikasi menggunakan tangki kembu berisikan minyak 1.500 liter, 1,5 ton. Modusnya sama, dengan cara melakukan pengisian bahan bakar di tiap-tiap SPBU di wilayah Cibadak. Polisi akan mengenakan pasal tentang minyak dan gas bumi atau tentang cipta kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Petugas Polsek Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan cara menyiram air keras. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap di Kota Bekasi. Motif pelaku karena kesal, sang istri minta diceraikan. Mengenai sama
Pelarian Daniel Satria yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada istrinya berakhir di tangan penyidik unit reskrim Polsek Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Daniel yang sempat buron ditangkap saat kabur ke Kota Bekasi tanggal 3 Desember lalu. Kepada polisi, bapak dua putri ini mengakui motif KDRT karena sakit hati akan diceraikan sang istri Deni Septi Widianti. Saat naik pitam, pelaku menyiramkan air keras kepada korban. Didapatkan informasi tersangka ada di daerah Bekasi dan bisa ditangkap di daerah Bekasi pada hari Sabtu subuh. SD melakukan kekerasan kepada istrinya atas nama DS, ya, dengan cara apa? Menyiramkan cairan air keras kepada korban. Motifnya adalah tersangka ini atau suami ini tidak mau diceraikan oleh istrinya. Peristiwa memilukan ini terjadi Kamis 1 Desember lalu di salah satu gang perkampungan warga atau beberapa ratus meter dari rumah orang tua korban. Awalnya Daniel menghubungi anaknya melalui telepon seluler untuk bertemu. Sang anak kemudian keluar rumah bertemu ayahnya didampingi oleh korban. Saat itulah pelaku menyiramkan air keras ke arah wajah dan tubuh korban. Akibatnya korban mengalami luka bakar di bagian wajah dan sebagian tubuhnya. Hingga kini korban yang berusia 37 tahun itu masih dirawat di rumah sakit. Menurut informasi, pasangan yang sudah dikaruniai 2 orang putri tersebut sudah tidak harmonis selama 3 tahun terakhir. Mereka juga sudah pisah rumah. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara karena dijerat pasal tentang penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi juga telah menyita sisa cairan air keras dalam botol plastik sebagai barang bukti. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Seorang kepala desa di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang diduga melakukan penganiayaan kepada warganya. Diduga terkait masalah hutang, penganiayaan tersebut dilakukan bersama anaknya. 2 orang warga desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang diduga menjadi korban penganiayaan oleh kepala desa dan anaknya. Kedua korban bernama Deden alias Harnoko berusia 38 tahun dan kakaknya Agus yang berusia 41 tahun menderita beberapa luka pukulan di tubuhnya sehingga harus dibawa ke puskesmas. Namun setelah mendapat penanganan medis, salah satu korban, yaitu Harnoko, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Subang karena mengalami luka yang cukup parah. Menurut istri korban, penganiayaan terjadi di kantor desa Sarimekar pada Senin 5 Desember lalu. Aksi pemukulan diduga dilakukan kepala desa bernama Usep dan anaknya yang bernama Gusti lantaran ditagih utang sebesar 280 juta rupiah oleh korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban Harnoko menderita luka lebam di mata, hidung, mengeluarkan darah, hingga muntah-muntah. Hingga Selasa siang, korban masih dirawat di RSUD Sumedang. Masalahnya mah udah selesai katanya, cuman pas mau pulang ada omongan apa gitu. Omongan gimana maksudnya, Bu? Ya nggak tahu. Dari siapa, Bu? Dari itu anaknya Pak Kubu. Anaknya Pak Kubu. Oh iya, yang melakukan penganiayaan berapa orang setahunya? Satu orang. Siapa, Bu? Sebenarnya kan 2 korbannya sama kakaknya. Yang satu mah dipukulnya sama Pak Kubunya. Suami saya mah sama anaknya. Sama anaknya. Jadi si Pakunya punya hutang ke keluarga ibu. Iya. Gitu. Itu hutang apa, Bu? Kalau boleh tahu? Proyek kemarin Jati Gede, Jalan Jati Gede. Itu. Kalau boleh tahu nominalnya berapa, Bu? Kurang lebih 280 juta. Iya. Petugas Satreskrim Polres Sumedang langsung mengamankan Kades dan anaknya di kantor desa. Terjadi di Wilayah Jatinunggal, telah kita amankan di Polres Sumedang dan saat ini masih dalam pemeriksaan. Yang kita masih dalam pemeriksaan ada 3 orang. Tim penyidik masih mendalami kasus tersebut untuk mengetahui penyebab pasti motif penganiayaan yang dilakukan kepala desa dan anaknya itu.
Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.